familiarnya dengan istilah AI atau kecerdasan buatan, maka kecerdasan buatan itu kriterianya ada 3. Jadi Anda katakanlah misalkan merancang suatu sistem AI gitu ya, itu kriterianya ada 3. Yang pertama, dia harus bisa thinking gitu ya. Thinking itu dasarnya adalah data mining ya, data mining dan machine learning. Makanya LSTM itu juga sebagai salah satu metode yang biasa dipakai banyak engineer itu untuk merancang kecerdasan buatan. Kedua, dia harus punya persepsi gitu. Jadi persepsi itu adalah seberapa yakin dia betul dari yang dia pikirkan gitu. Makanya kalau di machine learning itu ada step gitu. Ada step yang menunjukkan seberapa akurat suatu machine learning mempelajari suatu pola gitu ya. Nah, namanya prediksi tentu saja dia tidak akan 100% akurat gitu. Karena kita juga bukan Tuhan kan. Tapi setidaknya dengan kita melakukan prediksi, kita bisa meminimalisir resiko ya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Lalu berikutnya terakhir, kecerdasan buatan itu harus punya action gitu. Jadi setelah dia thinking, dia bisa berpikir, dia punya persepsi seberapa betul atau salah dari yang dia sampaikan atau yang dia usulkan. Ketiga itu adalah action gitu. Nah, action ini menggunakan pendekatan operation research ya. Makanya operation research itu sebetulnya juga salah satu teknik yang dipakai di prescriptive analytic dan di materi berikutnya untuk proses decision making atau pada proses artificial intelligence itu dipakai buat action gitu. Mengambil keputusan apa yang harus dia lakukan gitu. Sehingga dengan proses pengambilan keputusan di era sekarang yang kita tidak lagi berurusan dengan variabel-variabel yang 1, 2, 3 gitu ya, tapi bisa ribuan, puluhan ribu variabel, sebetulnya pendekatan simplex, pendekatan yang Anda pelajari di operation research itu sangat basic sekali. Basic sekali dalam artian itu adalah fondasi dasar dari operation research. Pada aplikasinya di era sekarang, mereka menggunakan machine learning ya. Gitu. Nah, itu LSTM salah satunya. Nah, di pertemuan sekarang, kita akan membahas mungkin salah satu topik yang cukup menarik yang disampaikan oleh teman Anda di minggu lalu, yaitu kaitan dengan Fuzzy ya. Sayangnya yang ngerjain Fuzzy belum datang. Ya, apalah, Fuzzy gitu. Nah, Fuzzy ini sebetulnya adalah salah satu teknik kecerdasan buatan juga. Jadi, sebetulnya kalau Anda belajar data analitik, itu Anda bisa mengarah ke kecerdasan buatan, itu atau mengarah ke big data-nya gitu ya. Big data sebetulnya arahnya kan ke data science. Itu Anda bisa pilih gitu. Karena pada dasarnya artificial intelligence serta big data analitik itu tuh dan algoritmnya tuh 80-90% itu mirip atau sama. Cuman mereka hanya beda ini saja tuh. Beda filosofi atau beda tujuan aja, tapi tools-nya itu sama. Jadi kalau Anda bikin sistem cerdas, Anda bikin sistem AI versus Anda bikin data, sebetulnya dia inline gitu ya. Jadi dengan belajar big data analitik sebetulnya serta data mining itu sebetulnya bisa mengarah ke artificial intelligence, bisa mengarah ke big data analitik. Kenapa begitu Pak? Karena fase action-nya, kriteria action di artificial intelligence, serta bagian preskriptif analitik di big data analitik itu prinsipnya sama dan algoritmanya sama. Dua-duanya sama-sama mengambil keputusan. Ya, yang berbeda adalah kalau di artificial intelligence dia tidak concern kepada deskriptif analitik gitu. Tapi kalau kondisi saat ini gitu ya. Tapi kalau di big data analitik ada deskriptif analitiknya gitu. Itu aja. Tapi untuk prediktifnya sama. Jadi AI menggunakan machine learning sama big data analitik juga menggunakan machine learning. AI menggunakan operation research, reinforcement learning. Misalkan ya Fuzzy, contohnya juga Fuzzy itu juga dipakai oleh big data analitik untuk proses preskriptif dan prediktif. Baik, kita masuk ke materi Fuzzy. Jadi plannya hari ini saya akan membahas jadi 2 metode saja untuk prediktif analitik. Sisanya metode-metode prediksi sudah saya jelaskan di data mining sebetulnya. Jadi kalau teman-teman sekalian yang belum mengambil data mining, mungkin bisa look back gitu, ngelihat ke belakang bahwa
pendekatan data ini, baik itu cluster ataupun klasifikasi, itu bisa dipakai buat predictive analytic juga. Nah, tapi karena supaya tidak mengulang materi, yang saya bahas di data analitik adalah pendekatan yang basisnya machine learning, salah satunya LSTM, ya, proses pembelajaran mesin. Nah, kita masuk Fazi ini, kalau Anda punya mesin cuci di rumah, itu rata-rata mesin cuci itu juga pakai Fazi itu. Fazi. Nah, itu Fazi terus jaringan saraf tiruan itu adalah metode yang populer, ya, metode yang populer dipakai untuk predictive analytic. Salah satunya ada big data analytic. Untuk kecerdasan buatan dia dipakai untuk prediction serta action juga gitu sebetulnya gitu ya. Nah, Anda bisa buka, saya lihat ini sebetulnya materi di Wikipedia tentang fuzzy logic ini sudah cukup lengkap, karena fuzzy logic ini pada dasarnya, adalah bentuk ya. Kenapa dia disebut logika? Ya, kalau bahasa Indonesia kan fuzzy. Fuzzy itu dalam bahasa Indonesia arti samar. Jadi kalau Anda lihat di Google Translate, fuzzy itu aslinya samar. Ya, fuzzy. Ya, artinya kabur atau samar, bukan kusut ini ya, samar gitu ya, samar gitu. Jadi pada dasarnya fuzzy logic itu adalah bentuk dari logic ya, many valued logic gitu. Jadi salah satu tipe cabang dari kalkulus gitu ya. Makanya teknik industri sebetulnya wajib tuh mendapatkan mata kalkulus di mana truth value, nilai kebenaran dari suatu variabel bisa bernilai antara 0 sampai 1 gitu ya. Itu konsep di partial truth, jadi benarnya parsial gitu. Jadi kita tidak bisa ngejudge sesuatu itu berdasarkan hitam putih atau binar sebetulnya di dunia nyata. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya seberapa panas gitu ya, seberapa kuat gitu, misalkan seberapa lemah, berapa tinggi, rendah, itu tidak bisa kita judge itu dia tinggi atau rendah gitu. Kenapa? Karena persepsi setiap orang itu akan berbeda. Maka itu yang disebut sebagai partial truth atau kebenarannya itu parsial. Nah, kebenaran parsial ini itu bernilai kalau dalam tidak lagi biner. Kalau biner kan kita berbicara tadi rendah, tinggi gitu ya. Apalagi tuh manis, pahit misalkan. Lalu kan apalagi merah, putih atau hitam, putih gitu misalkan. Nah, itu kan biner gitu ya. Itu bentuknya boolean logic gitu, atau nilai antara 0, bukan antara, kalau tidak 0 1 ya, itu boolean logic atau binary nilainya. Tapi pada kenyataannya fuzzy logic itu nilainya setiap persepsi bisa beda-beda.
Oke, contoh di sini ya. Saya mungkin langsung ke sini saja. Nah, ini. Dalam Fuzzy, kita mengenal beberapa istilah yang kita sebut itu sebagai fuzzification. Fuzzification. Nah, fuzzification ini itu adalah proses kita menerjemahkan linguistik ya. Jadi kita sebutnya itu membership, fungsi membership fuzzy dari linguistik itu menjadi nilai numerik antara 0 sampai 1. Contohnya di bagian bawah ini. Misalkan di sini ada ekspresi dingin, hangat, serta panas gitu ya, yang bisa kita representasikan dalam bentuk kita memetakan fungsi temperaturnya. Gitu. Nah, contoh ini, di sini ada nilai 1 dan 0. Nah, ini 0, ini semua orang sepakat gitu. Nilai 0 ini semua orang sepakat bahwa itu adalah dingin, itu adalah hangat, itu adalah panas gitu ya. Itu. Nah, tapi coba perhatikan. Misalkan ini nilai dingin ini antara 0 sampai 10 gitu misalkan. Ini saya copy dulu. Di whiteboard aja. Oke. Nah, misalkan di sini contohnya saya punya temperatur antara 0 misalkan sampai ada titik ini satu garis 10 ya, 10 derajat. Berdasarkan survei semua orang sepakat antara 0 sampai 10 itu dingin gitu ya. Dingin. Nah, jadi semua nilai 1 ini temperatur ya. Ini fungsi apa? X-nya ini adalah temperatur. Ini adalah nilai fazinya ya, nilai fazinya. Jadi kalau nilai fazi 1 semua orang sepakat bahwa pada temperatur 10 0 sampai 10 maka itu dingin, disebut sebagai dingin. Gitu ya. Tapi ternyata antara 10 misalkan sampai katakanlah misalkan 20 30 gitu ya. Sekarang ada ketidaksepakatan dari semua orang yang disurvei gitu. Kan contohnya ada yang bilang bahwa 15 derajat Celcius itu sudah termasuk hangat. Siapa yang bilang? Orang kutub misalkan gitu ya. 15 derajat Celcius hangat bagi kami gitu. Nah, itu ada juga yang bilang 15 derajat Celcius itu udah dingin itu masuknya kriterianya dingin gitu kan. Siapa yang bilang? Orang Indonesia gitu misalkan. Nah, ini kan ada kesamaran di sini nih. Ada di bagian sini ini ada suatu kesamaran yang semua orang itu nggak sepakat bahwa itu dingin gitu. Bahwa atau itu adalah hangat atau dingin gitu ya. Nah, ada persepsi di bagian ini. Ya, di bagian sini ada perbedaan persepsi. Sehingga fungsinya akan menjadi bentuk trapezoidal seperti ini nih. Jadi dari sini sampai sini semua orang sepakat, begitu sudah antara misalkan 10 sampai 30 derajat Celcius berbeda persepsi. Ada yang bilang dingin, bilang hangat gitu ya. Nah, begitu pun seperti ini juga. Nah, pada misalkan temperatur 30 derajat Celcius, misalkan sampai temperatur di sini misalkan katakan 40 derajat Celcius, semua orang bilang hangat gitu ya. Semua orang sepakat nih hangat. Tapi pada temperatur 40 sampai misalkan 60, ada yang bilang hangat, ada yang bilang ada yang bilang hangat, ada yang bilang panas gitu ya.
Yang bilang hangat siapa? Misalkan orang-orang turun gitu ya, 40 nih masih hangat gitu ya. Misalkan dia bilang gitu. Tapi ada juga yang bilang 60 pada 40 itu sudah panas, orang mana misalkan gitu ya, orang kutub misalkan gitu ya. 40 nih sudah panas nih bagi kami gitu. Itu kan persepsinya bisa berbeda. Ini fazi ya. Ini yang kita sebut sebagai fazi. Nah, tahapan pertama dari fazi itu kita sebut sebagai fazification atau menerjemahkan dingin, hangat, panas ini menjadi bentuk, ini kan linguistik nih ya, linguistik gitu, ini kata, ini linguistik kita sebutnya nih. Cold, warm, dan hot ini kita sebut dia linguistik. Linguistik. Ya, kita terjemahkan linguistik menjadi fungsi fazi. Ya, fungsi fazi di sini. Nah, itu tahapan pertama dari fazi. Kita harus menerjemah dulu. Jadi point of scale kebenarannya itu dari 3 linguistik itu gitu ya. Ini karena misalkan di sini dia bilang nih, since the red arrow point zero temperature may be interpreted as not hot gitu ya. Itu. Nah, di situ. For example, this temperature has zero membership in the fuzzy set. Tuh. Jadi diatur nilai bahwa nilai fuzzy-nya adalah zero membership. The orange arrow pointing at 0.2 gitu ya, misalkan my describe as slightly warm gitu ya, and blue arrow point 0.8 gitu ya, fairly cold. Nah, sehingga ini adalah membership pertama yang harus kita bikin betul gitu. Jadi tahapan pertama dari fuzzy itu kita terjemahkan. Jadi terjemahkannya seperti apa, Pak? Terjemahkan itu adalah linguistik. Kita harus terjemahkan fungsi fuzzy dari membership-nya. Nanti saya akan kasih contoh ya, aplikasinya gitu. Jadi kita terjemahkan dulu. Berikutnya, yang kita bangun berikutnya adalah rule. Nah, rule ya. Rule itu apa? Rule if then. Tuh, contoh misalkan, jika temperaturnya sangat dingin, maka kecepatan fan-nya itu berhenti. Jika temperaturnya itu dingin, maka fan speed-nya slow. Nah, ini rule. Rule jika maka yang harus kita lakukan. Makanya karena ada rule ini, fuzzy ini biasa juga diaplikasikan pada IoT. Contohnya misalkan pendingin AC itu juga salah satunya juga pakai fuzzy gitu ya. Nah, jadi contohnya misalkan kalau misalkan temperaturnya itu masuk kriteria hangat, maka AC akan nyala gitu. AC akan nyala kecepatan sekian gitu. Nah, seberapa hangat, seberapa dingin, seberapa kecepatan AC-nya itu fuzzy ya, sama ya. Tidak mungkin juga AC akan atur kecepatannya, misalkan contoh nih, jika temperaturnya hangat, maka AC akan menyala dengan kecepatan misalkan 2000 rpm gitu misalkan ya, perputaran mesinnya gitu misalkan. Atau misalkan dia akan menyala pada kecepatan tertentu. Nah, tentu saja dia tidak akan fix nyala di kecepatan itu gitu. Kenapa tidak mesti fix, Pak? Karena kalau dia dipaksa berjalan pada kecepatan yang eksakt seperti itu akan merusak mesin. Kenapa merusak mesin? Karena mesin ketika dia terlalu cepat, dia harus mengurangi, dia terlalu lambat, dia harus mempercepat gitu ya. Nah, itu akan merusak mesin gitu, sehingga penfasi dipakai. Jadi nilainya tidak eksak. Pokoknya kalau diperintahkan ke AC gitu atau diperintahkan ke EO-nya, kalau misalkan suhunya sudah masuk pada rentang dingin gitu misalkan, maka kamu tolong cepat gitu ya kipasmu gitu ya. Nah, kecepatannya itu juga diatur secara fazi gitu. Makanya fuzzy ini juga bisa dipakai buat IoT. Ya, jika temperaturnya dingin, maka dia cepat gitu. Jika temperaturnya hangat, maka dia moderate. Jika temperaturnya hot, maka fan speed-nya high gitu ya. Nah, jadi ini yang kedua yang harus dibangun. Jadi kita bikin membership function-nya dulu, lalu kita bikin if then rules-nya.
Dan terakhir adalah defuzzification yang kita sebutnya. Nah, ini tidak akan ngajarin hitung-hitungannya ya, karena kita akan pakai Python aja untuk menjelaskan ini. Terakhir adalah defuzzification. Defuzzification, contoh misalkan nih, jika temperaturnya sangat dingin, jika temperaturnya itu hangat, maka fan speed-nya moderate. Nah, ini kan hanya bisa dicapai saat terjadi proses linguistik di sini. Jadi contoh nih, misalkan setelah si AC mengukur kondisi ruangannya, ternyata setelah diukur nilainya itu katakanlah misalkan 27 derajat Celcius gitu ya. 27 derajat Celcius. Nah, 27 derajat Celcius itu adalah nilai numerik kan. 27 derajat Celcius itu nilai numerik. Nah, nanti 27 derajat Celcius itu ada sistem fuzzy. Dia akan diklasifikasikan nih. 27 derajat Celcius, apakah dia termasuk cold, apakah dia termasuk warm, apakah dia termasuk hot. Oh, misalkan dia termasuk warm gitu ya, 27 derajat Celcius, dia termasuk warm. Nah, setelah dia dikasihkan sebagai atau hangat, maka akan diaplikasikan rule-nya. Jika temperaturnya itu warm, maka fan speed-nya adalah moderate gitu. Itu aja. Angka numerik itu harus diubah dulu ke linguistik via apa namanya nih, via membership function fuzzy ini. Saat itu akan diaplikasikan rule jika maka moderate gitu ya. Misalnya dia moderate nih. Nah, nanti dari linguistik moderate ini diubah lagi menjadi numerik gitu yang kita sebut sebagai defuzzification gitu. Jadi kalau dia moderate, fan speed-nya harus moderate nih. Jika temperaturnya hangat, tadi kan kita input nih, oh 27 derajat Celcius gitu ya, terklasifikasikan sebagai hangat. Maka kipas AC akan bekerja secara moderate. Gitu ya. Cuman balik lagi, namanya mesin itu kan dia tidak mengerti bahasa linguistik manusia. Nah, moderate ini harus diterjemahkan lagi menjadi angka gitu. Jadi dari angka diterjemahkan ke linguistik bahasa manusia diterjemahkan menjadi apa menggunakan rule jika maka, nanti linguistik ini diterjemahkan jadi number atau numerik gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai defuzzification. Nah, makanya ketika dia mendefinisikan moderate, nanti sistem akan menerjemahkan seberapa moderate dia harus berputar gitu ya. Itu diterjemahkan di angka gitu. Contohnya, oh dia harus berputar pada 1000 ppm gitu misalkan. Ya udah. Jadi kalau kalau misalkan 27 dia tergolong hangat, kalau hangat kecepatan kipas akan moderate. Moderate itu seberapa moderate gitu. Itu diterjemahkan lagi menjadi angka berputar secara berdasarkan hasil moderate ini. Itu yang disebut sebagai defuzzification dan itu juga ada rumusnya ya, rumusnya. Jadi moderate itu seberapa moderate gitu. Seberapa moderate perputarannya. Jadi beda suhu, maka kecepatannya juga akan semakin beda. Ya, beda. Antara misalkan contohnya kecepatan suhu misalkan 27, katakanlah ini kecepatan mesinnya nanti moderate-nya itu ada di angka 1000 gitu misalkan. Dan ini kan tergolong hangat nih, warm gitu ya. Dan ini kecepatan moderate gitu, misalkan. Warm gitu. Tapi kalau misalkan suhunya berubah jadi 28 derajat Celcius, ini juga masih tergolong warm. Cuman kecepatan kipas ini bisa berubah. Tidak lagi 1000, mungkin jadi 1100 gitu ya. Nah itu, jadi sama-sama warm, tapi kecepatannya sama-sama moderate ya. Nah itu, jadi sama-sama warm, sama-sama moderate, ya, suhunya tergolong warm, 27, 28 sama-sama warm, dan 1000, 1100 ini sama-sama moderate, tapi kecepatannya bisa berbeda gitu. Nah inilah yang dimaksud dengan fuzzy gitu ya. Seberapa moderate itu tidak nilainya itu tidak biner. Nah, jadi kalau Anda menggunakan sistem fuzzy untuk merancang IoT lah, katakanlah untuk merancang mesin, maka proses kerja mesin itu dia tidak akan eksak. Kalau eksak bentuknya apa? Eksak contohnya gini,
misalkan 20 gitu ya. 20 sampai 28 derajat Celcius ini tergolong warm gitu ya. Nah, kalau eksak, model yang eksak atau tidak fuzzy, maka kalau dia warm, kecepatannya adalah misalkan 1500 rpm gitu misalkan ya. Ya, 1500 rpm itu misalkan kecepatan mesinnya gitu ya. Nah, mau dia nilainya 20, mau dia nilainya 28, mau dia nilainya 27, mau dia nilainya 26, itu baca sistem sebagai hangat aja gitu. Dan dia pasti berputar secara 1500 rpm gitu ya. Gitu. Tapi kalau pakai fuzzy, range antara 20 sampai 28 itu kecepatannya bisa beda. Nanti dampaknya kemana, Pak? Dampaknya itu adalah kecepatan pendinginannya, terus dampaknya ke hemat energinya. Dengan menggunakan fuzzy, kita bisa lebih menghemat energi. Kenapa? Karena perputarannya bisa kita kurangi gitu. Nah, ini yang disebut dengan fuzzy. Ya. Jadi nilainya itu tidak eksak. Eksak, ya kalau nilai hangat, ya tergolong angka hangat, maka dia berputarnya 100 saja terus gitu. Mau dia turun, suhunya jadi 20, mau dia naik suhunya jadi 28, tetap aja 1500. Ya itu misalkan sudah dingin, ya itu malah jadi tambah dingin gitu. Malah jadi tambah. Nah, kalau 28, 500 ya proses pendinginannya jadi lama gitu. Nah, jadi kalau dengan fuzzy dia bisa mempercepat pendinginan, bisa memperlambat pendinginan ketika suhunya sudah pada batas bawah tertentu gitu ya. Oke, itu 3 prinsip fuzzy yang perlu Anda ketahui. Anda pertama harus bikin dulu linguistik fuzzy, jadi menerjemahkan angka menjadi dingin, hangat, panas gitu. Apalagi misalkan baik gitu ya. Memuaskan, tidak memuaskan, misalkan itu dengan jasa itu diterjemahkan di fuzzy. Nah, itu Anda harus bikin if then rules-nya. Dan terakhir harus diterjemahkan kembali menjadi numerik gitu. Itu tiga prinsip dasar dari fuzzy ya. Makanya ini populer banget nih fuzzy ini IoT populer banget untuk prediksi apa yang harus dilakukan gitu. Sini, nggak ada. Yang ngerjain fuzzy siapa kemarin? Hafiz ya. Iya, Pak. Oke, udah sampai mana Hafiz ngerjain fuzzy-nya? Ini kok cek-cek. Izin, Pak, masih nyusun proposal, Pak. Oh iya, Belum mulai-mulai banget jadinya. belum mulai exercising. Ah, Ya udah. Ini saya kasih contoh satu ya. Saya kasih contoh nih, sebetulnya fuzzy ini populer nih. Jadi di Kaggle itu ada satu, kalau Anda belajar fuzzy ada satu satu example yang cukup populer gitu. Sama kayak kayak belajar data mining kan yang populer itu adalah iris ya, dataset iris, bunga iris. Tapi kalau misalkan di fuzzy yang populer itu adalah tipping. Tipping ini maksudnya tips ya, kasih tips gitu. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini fuzzy orange system. Nah, coba dia juga selain disebut fuzzy logic ya, kalau dia menggunakan rules seperti ini ya, rules seperti ini disebut sebagai fuzzy inference system. Nanti secara lebih detail Anda bisa baca lah, yang terutama yang ngerjain pakai fuzzy Anda bisa baca rumus-rumusnya ini ya. Tapi di pertemuan data analitik saya tidak akan jelaskan secara detail ya, proses perhitungan ini, tapi nanti kita mungkin yang instan aja untuk apa namanya kurang lebih library untuk menghitung fuzzy gitu ya. Jadi tadi gitu ya ada kasus fuzzy. Jadi
ada quality, ada service, ada tip di sini. Jadi kurang lebih kasusnya begini. Di sini. Jadi di sini ada quality, ya. Terus di sini ada service. Ya. Nah, di sini ada tip gitu ya. Jadi Anda bayangkan di suatu restoran, ya, di suatu restoran gitu di ya dimanapun lah gitu ya, restoran. Nah, jadi di restoran itu ada pelayan gitu ya. Nah, pelayan itu pasti akan memberikan pelayanan ya service. Dan dia juga akan memberikan pesanan makanan ya tentu saja pesanan makanan itu ada kualitasnya juga gitu. Ada kualitasnya juga. Nah, di sini kita akan buat suatu proses inferensi kita sebutnya. Inferensi itu biasanya adalah bahasa Indonesia adalah penyimpulan, simpulan atau penyimpulan ya. Nah, saya pengen nentu ini. Kalau kualitasnya segini, pelayanan segini, kira-kira si customer akan ngasih tips berapa ya gitu. Kalau kualitas saya segini, saya kasih segini, service saya kasih segini, kira-kira tips yang dikasih oleh customer saya berapa ya gitu. Nah, itu kasusnya gitu, kasus sederhana ini dan ini sangat populer di kalau Anda baru belajar Fuzzy ya. Jadi kasus quality, service, tips gitu. Baik, di sini ada kasus quality and service. Jadi Anda bayangkan di sini ada kualitas ya. Kualitas itu dari 3. Jadi yang disimpulkan jika kualitasnya tertentu, servisnya tertentu, maka tipnya berapa. Nah, Anda harus bikin membership dulu, membership dari quality dan service. Nah, di sini didefinisikan untuk kualitas itu ada 3 jenis kualitas. Ada poor ini jelek, kualitas makanan jelek gitu ya. Ada average atau rata-rata, ada good gitu ya, good gitu. Good, jadi yang kualitasnya bagus banget gitu. Di sini Anda bisa lihat yang biru ini adalah poor, kualitasnya jelek. Yang segitiga, yang orange itu ada rata-rata, yang good itu ada yang hijau. Nah, ini bentuknya segitiga. Kenapa bentuknya segitiga? Ternyata di survei semua orang sepakat gitu. Kalau misalkan kualitas nomor 5 itu semua orang sepakat itu average gitu ya. Tapi ternyata antara 5 sampai 10 ada yang tidak sepakat. Ada yang bilang bahwa 5 sampai 10 itu kualitasnya bagus banget. Ada yang bilang antara 0 sampai 5 itu kualitasnya justru termasuk poor. Jadi ada irisan di situ. Ini ada proses yang harus Anda bikin dulu membership function untuk kualitasnya. Nah, setelah kualitas, berikutnya yang Anda bikin membership function adalah service. Nah, di sini service-nya terbagi menjadi 3 juga. Dia bagi 3. Service-nya ada poor, service-nya jelek banget, service-nya rata, sama service-nya good, bagus banget gitu ya. Antara 0 sampai 10. Nah, range ini Anda bisa tentukan kalau di Python ya, di Python kita menggunakan ini. Nah, di bagian sini. Library-nya itu pakai skFuzzy gitu ya. Ini library yang cukup terkenal juga di Python. Di 0, 11, 1 gitu ya. Nah, lalu misalkan contohnya quality 1. Oke, baik. Ya, dia pakai auto membership function gitu ya. Tapi sebetulnya definisikan. Oke, apa-apa. Nah, gitu ya. Itu yang perlu saya jelaskan. Di sini dia pakai auto. Jadi, maksudnya ditentukan oleh codingnya aja gini ya. Dibagi rata lah istilahnya oleh codingnya gitu. Tapi kalau Anda tidak menggunakan auto, ini Anda bisa definisikan gitu. Di range-nya itu ada 0, 11, 1 ya. 0, 11, 1 itu makanya 0, 1, 0 sampai 11 di kanannya gitu.
Itu tiga membership function ini di generate oleh sistem. Tapi kalau yang apa namanya, kalau yang itu definisikan sendiri. Nah ini sama poor, average, good. Untuk kualitas dan layanan juga poor, average, good. Nah untuk tipsnya coba perhatikan. Bukan poor, average, good lagi, tapi low, medium, high. Nah, di sini dia definisikan nih. Untuk low, tip low, maka bentuk fuzzy itu adalah trim. Trim fuzzy, ya. Trim fuzzy itu bentuknya adalah 0, 0, 13. 0, 0, 13 itu maksudnya untuk yang low, mulainya dari 13, ya, mulainya dari 0, 0, 0, 13, 0, 13. Mulainya dari 0, titik paling puncaknya juga di 0, sedangkan, sorry, 0, puncaknya atasnya 0, paling ujung kanannya adalah 13 gitu. Nah, sedangkan untuk medium itu adalah 0, 13, 25. Artinya paling kiri 0, paling atas 13, paling kanan 25 gitu. Nah, sedangkan untuk high itu paling kirinya 13, paling tengahnya 25, paling kanannya 25 gitu. Makanya dia bentuknya seperti ini gitu. Jadi dibikin dulu membership function untuk setiap komponen atau variabel yang akan Anda inference gitu ya. Di sini kan inputnya quality dan service, output adalah tip. Nah, bikin membership function untuk quality, bikin membership function untuk service, bikin membership function untuk tips gitu ya. Gitu. Nah, sampai situ dulu mungkin ya. Jadi tahap pertama kita sudah selesai, kita harus mendefinisikan membership function ini. Lalu berikutnya, seperti yang saya sampaikan, ketika kita sudah mendefinisikan membership function ini, kita harus mendefinisikan rule berikutnya atau aturan gitu. Nah, aturan di sini bisa bisa definisikan ya. Kalau kita lihat ini aturannya sebetulnya kombinasi antara input ya. Jadi kalau inputnya ada 2, masih ada 3, harusnya ini ada sekitar 9 aturan. Kan 3 kali 3, 9. Ada sekitar 9 aturan ya dari inputnya. Tapi di sini yang didefinisikan hanya 3 saja. Nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Harusnya 9 aturan. 9 aturan itu maksudnya kalau kualitinya poor, servisnya poor apa. Kalau kualitinya poor, servisnya average apa hasilnya. Kalau kualitinya poor, servisnya bagus, hasilnya apa gitu. Itu jadi dikombinasiin input. Nah, di sini dia bilang kalau kualitasnya poor, service poor, maka tipsnya di customer adalah low gitu. Kalau service-nya average, tipsnya medium, ya di sini, maka itu tidak ada, ya ini harusnya dibikin ya. Harusnya ini average, medium, maka harusnya medium juga. Sorry. Kalau service-nya average, ini langsung ke tip ya. Jadi aturannya yang dia definisikan, kalau service-nya average, itu medium. Tidak penting, maka kalau di sini dia definisikan nih, tidak penting kualitasnya seperti apa, yang penting kalau service average, maka tipsnya medium. Nah, tapi sebetulnya ini kan agak kurang masuk di akal ya, nggak mungkin juga kita sebagai customer memberikan medium, tapi misalkan kualitas makanannya juga jelek kan nggak mungkin gitu ya. Harusnya ditambahin satu lagi nih, kalau servisnya rata-rata, lalu kualitasnya rata-rata, maka tipsnya adalah medium. Tapi kalau di sini didefinisikan, mau kualitasnya segimanapun, asal servisnya rata-rata, average, maka dia medium, sorry. Kalau dia service-nya good, quality-nya good, maka tipsnya high. Gitu. Ya. Nah, itu yang perlu dibikin ya. Nah, hanya visualisasi dari rule-nya saja. Oke. Nah, setelah Anda bikin ini, Anda bisa uji. Ya, Anda bisa uji. Kalau kualitasnya 5, servisnya 5, maka tipsnya berapa? Gitu ya. Oh, ternyata tipsnya 12,16 gitu ya. 12,11.
Kita lihat nih. Kalau setelah kita bikin rule-nya, kita bikin massive function yang kita bikin, Anda bisa uji nih. Kalau kualitasnya 5, servisnya 5, tipsnya berapa? Hasilnya adalah 12,67 ya. Ini kan 12,67 gitu. Anda bisa coba lagi kalau tips quality-nya 5, inputnya misalkan 6 gitu ya, maka tipsnya pasti berbeda. Kalau misalkan kualitasnya 2, lalu servisnya itu 7, tipsnya juga pasti beda. Nah, itu adalah fuzzy gitu ya. Jadi setiap input yang kita lakukan itu tidak pasti gitu. Input quality service itu kan sifatnya tidak pasti gitu. Jadi tidak seperti kasusnya eksak gitu. Pokoknya kalau kualitasnya medium, service medium, tipsnya selalu 5.000, selalu misalkan ini kan satuannya dolar ya. Lalu misalkan $10 gitu kan tidak mesti juga. Ya terserah ini aja lah, terserah apa customernya, dia mau kasih $10, mau kasih $11 kan itu tidak pasti gitu ya. Tapi kalau kita modelkan fungsi, kita bisa nebak kira si customer ini pasti ngasih berapa gitu ya. Kalau misalkan servisnya 4, kualitasnya 6, dia pasti kira-kira berapa. Itu kita bisa tebak pasti gitu ya. Itu Fazi, cukup simpel sebetulnya ini. Anda bisa pakai di IoT bisa, proses pengambilan keputusan bisa, dipakai buat di hybrid dengan optimisasi juga bisa, dipakai buat data analitik pada proses prediktif analitik juga bisa, dan dipakai untuk merancang kecerdasan buatan pada proses action mengambil keputusan itu juga bisa. Oke? Ada pertanyaan? Kosong deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta Anda nyoba LSTM ya. Nyoba LSTM dan Fuzzy. Ya. LSTM nanti dikumpulkan di apa? Di bagian pertemuan ke-9. Predictive analytics. Predictive analytics. LSTM. Sama nanti di bagian pertemuan ke-10. Predictive analytics fuzzy. Oke. Saya minta nyoba ya. Nanti hasil cobanya kasih penjelasan sedikit ya di Word gitu ya tentang yang Anda coba gitu ya. Saya ini untuk LTM dan fuzzy cukup banyak contoh di Kaggle. Saya minta nyoba lalu diunggah ke sini hasil kerjaannya. Ini untuk yang fuzzy. Coba lakukan exercising fuzzy. LSTM dulu ya. LSTM data dan kasus bebas gitu ya. Beri penjelasan singkat ya di Word. 7 ya. 9. Ini bukan assignment Z ya, assignment STM, sorry. Salah nih. Oke, sebelum saya tutup kelasnya, ada kendala mengerjakan UTS-nya? Ada 3 orang yang udah submit nih. Tapi nggak usah saya kasih tahu ya. Nanti diserbu nanti yang udah ngumpul. Ada kendala dalam mengerjakan ininya UTS-nya? EM ya. Masih. Latihan masih ya. Oke, minggu depan kita akan coba ya
Jadi sebetulnya di Power BI itu ada satu tool di sini, namanya Python. Jadi kalau Anda misalkan proses apapun, Python itu coding Python-nya keluar di sini, dan Anda juga bisa nambahkan coding Python gitu di sini. Jadi kalau Anda bikin predictive analytic, Anda tambahkan coding Python di sini, muncul di dashboard Power BI-nya. Teman kan kita pelajari ya. Singkat di Fuzzy. Ini 11 ya, 11 Fuzzy ya, assign ya. Latihan Fuzzy Python sama assignment latihan. Oke. Berarti saya asumsikan kalau tidak ada yang bertanya, mungkin lancar ya di pengerjaan take home testnya ya untuk UTS. Baik, materi kita sampai di situ. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan exercising ya. Karena bagi hampir semua pekerjaan mata kuliah saya baik itu data analitik, itu operation research, pemodelian sistem sebetulnya gitu. Data mining itu butuh exercising gitu. Exercising itu dalam artian nyoba gitu. Karena kalau nggak nyoba, ya nggak terasa jadinya bagaimana proses pekerjaan data analitik dilakukan. Sekaligus buat teman-teman yang mengerjakan tugas akhir data analitik, mungkin bisa segera tentukan ide-nya. Ada beberapa pendekatan sudah pernah diajarkan, baik itu di data mining ataupun di data analitik. Kalau di analitik kan kita concern ke machine learning ya. Machine learning ada LLM yang kalau mengerjakan ramalan, kalau pengen mengerjakan sistem kontrol, sistem das atau sistem decision making itu juga bisa. Ada STM juga kalau yang pengen ngerjakan optimasi-optimasi yang basisnya ketidakpastian, fleksibel gitu ya. Ada bisa pakai jaringan saraf tiruan gitu. Itu bisa Anda pakai kalau misalnya pengen mengerjakan data analitik menggunakan basisnya data mining juga bisa. Udah banyak lah sebetulnya gitu yang bisa Anda pakai mengerjakan tugas akhir yang sifat itu adalah kekinian gitu ya. Kekinian itu dalam artian ya memang semua orang mempelajari itu di era sekarang. Bidang ilmu ini sebetulnya relevan 10 sampai 15 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri kita yang baru ya, Menteri Pendidikan Tinggi ya, bukan Mendikbud lain. Jadi kalau Anda lihat ya, ini saya coba kasih tahu Mendikti ya, Saintek gitu. Jadi nanti Anda cek aja lah gitu ya. Jadi proses pembelajaran gitu ya, yang relevan 10 sampai 15 tahun yang akan datang, termasuk ini juga ada Prof. Risti sampaikan gitu ya. Pertama itu critical thinking, yang kedua itu adalah ilmu-ilmu yang kaitannya dengan digital industri 4.0. Kita nggak tahu 10-15 tahun yang akan datang, jadi pekerjaan yang ini dikerjakan oleh manusia itu semua sudah dikerjakan oleh AI ya. Contoh sederhananya aja lah, dengan munculnya ChatGPT gitu ya. ChatGPT. Ada beberapa tuh kerjaan di era sekarang yang hilang. Dulu biasa tukang tik gitu. Itu laku, tapi dengan adanya ChatGPT biasa tukang hilang gitu ya. Nah, dulu misalkan untuk proses pemantauan kualitas atau defect, semua orang menggunakan tenaga kerja gitu ya. Sekarang adanya IoT, tenaga kerjanya jadi pekerjaan itu jadi digantikan oleh AI gitu. Kita nggak 10-15 tahun yang akan datang semua pekerjaan mungkin sebagian besar pekerjaan yang saat ini dikerjakan oleh orang mungkin aja digantikan oleh AI semua gitu. Bahkan dan pun juga ada asisnya. Kalau dulu
Kalau dulu zaman saya misalkan pengen mencari ilmu pengetahuan tertentu, saya harus ke perpustakaan. Sekarang nggak perlu lagi. Anda buka Google, ketik Wikipedia bisa muncul. Anda buka Google tentang ilmu tertentu, YouTube misalkan Anda bisa belajar. Beda dengan zaman saya dulu gitu. Akhirnya apa? Fisik perpustakaan semua beralih ke digital gitu. Nah itu jadi banyak pekerjaan yang 10-12 tahun yang datang bisa jadi juga pekerjaan dosen jadi hilang gitu ya. Seperti saya ngajar kayak gini jadi hilang mungkin diganti juga oleh AI itu. Nah apa namanya sehingga kita butuh menyesuaikan dengan zaman kayak terus ya. Nah makanya Anda belajar begini itu sebetulnya relevan buat 10-15 tahun yang akan datang. Even misalkan pekerjaan dosen seperti saya nih mengajar digantikan oleh AI ya bisa jadi mungkin yang muncul di hadapan Anda ini bukan Pak Zaki yang sebenarnya tapi Pak Zaki dalam wujud sudah di AI kan gitu ya bisa jadi gitu ya tapi dengan saya belajar AI dengan saya belajar big data dengan saya belajar hal-hal yang berbau industri 4.0 seperti ini ya saya pekerjaan saya sebagai dosen nanti di 10-15 tahun yang akan datang tidak akan hilang gitu pekerjaan saya. Kenapa? Saya akan beralih pekerjaan saya menjadi perancang AI gitu ya untuk keperluan proses belajar mengajar di perguruan tinggi gitu misalkan gitu ya. Nah, bagi bagi Anda yang berkarir di dunia quality control misalkan gitu diganti oleh IoT gitu dengan kamera gitu ya. Dengan Anda belajar big data analitik, Anda bisa ngerancang sistemnya gitu ya. Bisa ngerancang sistemnya, bisa tahu proses bisnisnya, bisa tahu how to work, how the system work gitu ya. Bagaimana sistemnya itu bekerja. Sehingga nanti pekerjaan Anda atau ilmu yang punya itu sangat relevan di 10-15 tahun yang akan datang gitu. Makanya menteri atau kementerian kita ya, Kementerian Pendidikan Tinggi kita itu sangat mengencourage semua universitas untuk mengajarkan mahasiswanya bidang yang terkait dengan yang seperti ini gitu. Memang kelihatannya agak gimana ya, challenging kita mungkin sebutnya gitu ya. Challenging itu dalam arti kita harus coding, belajar coding, kita harus belajar matematik lebih berat gitu ya. Ya, tapi itulah dunia kemajuan zaman gitu ya. Kemajuan zaman diiringi dengan kemajuan matematik gitu. Apalagi yang di engineering ya. Kalau di engineering itu nggak boleh dengan matematik gitu. Agak aneh anak teknik kalau dengan matematik. Oke, itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, itu kelasnya. Sisa waktunya, mangga dimanfaatkan buat exercise mandiri. Feel free buat tanya kalau misalnya nanti ada kesulitan ya. Tutup kelasnya. Selamat siang menjelang sore. Selamat lanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.